barang seperti barang pabrik seperti ini biasanya kalau naik nggak bakal turun. Ini biasanya barang-barang seperti ini naik nggak bakal turun, jadi lebih gampang ngeceknya, jadi kalau ini kita bisa lihat biasanya kalau antara agen kita dengan agen lain, kalaupun ada selisih itu nggak banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di channel Pak Kajo, channel yang membahas seputaran warung sembako serta kegiatan saya sehari-hari. Mudah-mudahan hari ini kita masih dalam lindungannya, dimudahkan rezekinya, serta dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum membahas seputaran warung sembako, bagi sedulur yang baru hadir dan mampir di channel saya, jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa ditekan tombol loncengnya agar sedulur-sedulur semua mendapatkan video-video terbaru dari saya. Share ke teman-teman lain bila bermanfaat. Hari ini sedikit membahas tentang warung sembako. Sebagai pedagang, biasanya bahkan mungkin sedulur semua pernah menghadapi atau mengalami menemukan pembeli atau konsumen kita itu yang menawar harga barang kita, bahkan membanding-bandingkan dengan toko lain atau warung lain, baik itu warung yang dekat dengan lokasi kita ataupun jauh dengan lokasi kita dagang. Menurut pengalaman saya, itu biasanya ya, dalam menghadapi pembeli atau pelanggan seperti ini, kadang-kadang sikap para penjual ini berbeda-beda. Ada yang langsung emosi, ada yang menyikapin dengan nyantai, dan macam-macam lah. Ini saya maklumi, mungkin karena memang hal seperti ini sedikit banyak membuat kita para pedagang itu merasa tidak enak, bahkan tidak suka dengan cara-cara pembeli atau pelanggan kita seperti itu. Menurut saya, cara yang dapat kita ambil dalam menyikapi pembeli yang selalu membandingkan harga dagangan kita dengan orang lain, ini harusnya disikapi dengan nyantai. Tapi nyantainya itu kita jadikan pedoman. Omongan pembeli tadi kita jadikan pedoman. Apakah memang benar harga yang kita jual itu lebih mahal, atau cuman buat-buatan atau rekayasa para pembeli? Karena pembeli itu kadang-kadang niatnya macam-macam. Pertama itu mungkin niatnya baik, memberitahukan kepada kita supaya harga kita jangan terlalu mahal, mungkin itu. Yang kedua, bisa saja niat pembeli itu untuk mengadu harga antara toko kita dengan toko yang lain yang dia maksud, supaya dia mendapatkan harga yang lebih murah, bahkan mungkin titik terendah dari harga jual kita. Untuk menghadapi itu, saya biasanya itu ada beberapa cara. Setelah dia pergi dari warung kita itu, saya itu biasanya saya cek apakah yang diomongin pembeli kita itu benar atau tidak, apakah harga kita itu terlalu mahal atau tidak. Cara saya yang pertama itu biasanya saya lihat dulu
itu harga modal saya. Jadi saya bondnya itu saya buka kembali, apa benar harga jual saya itu mahal atau tidak. Kalau memang mahal, saya turunkan. Kalaupun tidak mahal, saya cari langkah yang kedua. Itu biasanya saya menyuruh orang, tetangga, bahkan biasanya anak-anak yang saya suruh untuk membeli barang-barang yang dikatakan lebih murah tadi di toko yang disebutkan oleh pembeli tadi. Itu biasanya saya suruh, itu biasanya saya ambil, itu biasanya ya itu barang-barang yang hasil tani atau hasil bumi, seperti beras, minyak, gula, telur, kacang. Itu yang biasanya saya suruh beli. Karena apa? Karena barang-barang hasil bumi inilah yang mengalami naik turun. Dan barang-barang seperti barang pabrik seperti ini biasanya kalau naik nggak bakal turun. Ini biasanya barang-barang seperti ini naik nggak bakal turun. Jadi lebih gampang ngeceknya. Jadi kalau ini kita bisa lihat biasanya kalau antara agen kita dengan agen lain, kalaupun ada selisih itu nggak banyak. Jadi mungkin antara 1000 sampai 2000. Jadi kalau 1000 sampai 2000 per karton selisihnya dibagi dengan isinya, ini cuma sedikit selisihnya, per piece-nya itu sedikit selisihnya. Jadi kita bisa ngambil apa ya, pedoman ini nih pasaran harganya. Seperti rinso kan nggak mungkin orang jual itu 1500, pasti orang dimana-mana jualnya 1000, walaupun harganya antara agen sini dengan agen sono itu beda-beda, tapi tetap pasti jualnya 1000 karena dia itu udah ada patokannya. Secara walaupun di sini tidak ada barcode harganya, tetapi secara umum orang pada tahu ini dijual harga berapa. Makanya saya biasanya yang saya suruh itu biasanya membeli barang hasil bumi, karena itu yang sering mengalami naik dan turun. Setelah saya beli itu biasanya saya cek itu tadi apa benar barangnya sama dengan kita secara kualitas, secara merek, ataupun secara jumlah. Itu biasanya begitu. Jadi kalau saya cek semua itu benar, berarti mungkin harga jual saya lebih mahal dan mungkin saya harus nurunin. Bila mana itu dari modal yang saya dapat itu nggak bisa saya turunin, mungkin saya harus cari agen yang lain yang harganya lebih murah dari harga agen yang biasa saya ambil. Itu jadi saya cek dulu bener apa enggak. Secara beras itu kan kalau kiloan dengan literan kan beda isinya. Semuanya itu bisa diatur, bisa direkayasa. Secara timbangan kan bisa diatur dan direkayasa. Jadi bagi sedulur, sebaiknya yang pasnya itu sebenarnya yang kita suruh beli belanja ke tempat yang dibanding-bandingkan dengan toko kita tadi, itu enaknya itu pasnya itu yang komplain tentang harga kita, itu yang pasnya. Karena apa? Itu biasanya yang komplain itu cenderung orangnya biasanya banyak omong. Jadi harapan biasanya kalau saya begini, harapan saya itu kenapa dia yang disuruh orang yang banyak omong? Karena dengan dia banyak omong, nanti bila tahu kebenaran, siapa yang benar, siapa yang salah dagangnya, itu dia nanti pada ngomong ke orang lain. Dia ngomong pasti cerita dengan orang lain, mana toko yang benar atau warung yang benar cara dagangnya, mana yang salah.
Jadi kita itu tidak menghancurkan orang lain atau usaha orang lain, tapi kita memanfaatkan konsumen kita. Jadi ada untungnya bagi kita kalau ketemu orang yang selalu protes tentang harga kita. Jadi kita itu bisa ngontrol harga pasaran di lingkungan kita itu gimana, orang-orang yang datang di sekitar kita itu gimana, apa harga kita kemahalan, atau lokasi kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu yang dagang melakukan kecurangan-kecurangan apa tidak. Di pengalaman saya yang biasa saya ambil, saya lakukan seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang saya sampai 22 tahun, alhamdulillah tidak ada mengalami masalah. Justru langganan saya biasanya semakin yakin dengan cara dagang saya. Oke lor, mungkin cukup sekian dulu video hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi sedulur semua, khususnya para pemula. Sekali lagi jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.